Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini adalah berjudul pembaharuan sebuah fenomena sejarah, yang ini diuraikan oleh Anis Farikatim. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku kepada kamu, dan aku pilihkan untuk kamu Islam sebagai agama. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat ini, para sahabat memberikan reaksi yang berbeda-beda. Sebagian merasa gembira karena dengan turunnya ayat ini berarti Islam telah lengkap dan sempurna. Sebagian yang lain lagi sebaliknya, mereka sangat bersedih. Mereka menangis bercucuran air mata. Kelompok yang kedua ini menyadari bahwa dengan turunnya ayat tersebut berarti tugas kenabian akan berakhir, dan itu berarti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka cintai akan segera meninggalkan mereka. Dan memang demikianlah yang kemudian terjadi. Sepeninggal masa kenabian berarti umat Islam harus bertumpu pada upaya sendiri untuk memahami isi Al-Quranul Karim. Dari waktu ke waktu umat Islam dengan menggunakan ijtihadnya selalu berusaha memperbaharui interpretasinya terhadap isi Quran suci untuk menjawab setiap persoalan hidupnya seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Terlebih-lebih lagi perubahan-perubahan besar yang terjadi di segala bidang kehidupan sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 2 abad yang terakhir ini, yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai pendorong munculnya kebangkitan Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, pembaharuan pemikiran Islam merupakan suatu kenyataan. Namun yang perlu digarisbawahi, pembaharuan di sini bukan berarti memperbaharui agama, bukan berarti memperbaharui agama Islam, karena Islam telah sempurna sebagaimana
dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat nomor 5 surat Al-Maidah ayatnya 3. Yang harus diperbarui adalah pemahaman kita terhadap agama Islam. Dengan memperhatikan hal-hal yang tadi itu dapatlah disimpulkan bahwa gerakan pembaharuan Islam sangat terkondisi oleh sejarah, oleh budaya, oleh politik, oleh ekonomi dan etnis setempat. Namun demikian secara umum mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi purifikasi atau pemurnian. Yang kedua adalah fungsi dinamisasi atau pengembangan. Dan yang ketiga adalah fungsi konservasi atau seleksi. Walaupun masing-masing gerakan menempati fungsi yang berbeda, akan tetapi semuanya mengarah ke satu tujuan, yaitu kemenangan Islam atau Fatih Islam. Dengan kemenangan tersebut akan terjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur dan selalu dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari waktu ke waktu para pembaharu mengerahkan segenap kemampuan ijtihadnya guna merespon tantangan yang dihadapinya. Mereka berusaha menuangkan ide dalam berbagai konsep, muncul silih berganti, saling koreksi dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya sebagai reaktualisasi ajaran Islam yang diyakininya. Berbagai pemikiran yang tumbuh dan berkembang semakin memperkaya khasanah peradaban Islam. Sampai sekarang pun beberapa gagasan pembaharuan yang pernah muncul masih menjadi untaian mutiara yang kian kemilau gemerlapan. Dari sini terlihat bahwa berbagai pemikiran yang muncul selalu memperhatikan kontinum. Saya ulangi lagi, selalu memperhatikan kontinum yang saling berkaitan. Keadaan yang sebenarnya memang tidak sepenuhnya ideal sebagaimana diungkapkan. Munculnya berbagai gagasan pembaharuan tidak jarang bersifat kontraproduktif. Hal ini terjadi ketika munculnya gagasan pembaharuan mencoba untuk mengoreksi pemikiran yang sudah mapan. Tidak jarang gejala ini berakhir dengan munculnya friksi yang berujung pada perpecahan. Sebut saja polemik tajam Al-Ghazali dengan
Ibnu Rusyd sebagai sebuah contoh. Faktor lain yang menyebabkan kondisi tersebut adalah karena ide-ide pembaharuan mengalami proses pelembagaan di mana sebuah paham pemikiran berkembang dengan didukung dan diikuti oleh massa yang selanjutnya mengorganisasikan diri secara perlahan dari fungsi gerakan sebagai kontrol realitas berkembang menjadi fungsi legalitas. Gagasan pembaharuan kemudian berkembang menjadi gerakan pembaharuan dan akhirnya mengkristal menjadi organisasi pembaharuan. Di dalam konteks ini semangat pembaharuan telah bergeser, yang semula menjadi spirit dan inspirator gerakan berubah menjadi ideologi gerakan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.